Ketika jiwa membela raga. Serial kisah nyata misteri jiwa manusia. Manusia adalah makhluk dwi tunggal, punya jiwa, serentak raga, berjiwa raga, itulah roh dan badan kita. Jiwa setiap orang, berumah di raganya, sehingga raga setiap orang, adalah hunian jiwanya. Ungkapan ini tentu sekadar mengulangi apa yang kita tahu, walaupun secuil saja, sebab manusia dan kehidupan, tetaplah misteri. Dalam misteri itu kehidupan manusia mengalir lancar, lahir, hidup, dan mati. Misteri kehidupan mengalirkan banyak kejadian dan peristiwa aneh, membuat pengenalan kita tentangnya bertambah. Salah satunya, peristiwa dan pengalaman Mus, sapaan khusus warga Manggarai Timur yang satu ini. Kisahnya menarik, coba kita simak, dan selamat mengikuti. Diawali interogasi. 3 hari sudah Mus dalam pelarian. Ia berada di kebunnya yang jauh dari kampung. Tiada lalu lalang manusia di situ, membuat pelarian Mus nyaman. Kebun itu punya pondok, sehingga Mus betah. Dia tidak peduli, hari-harinya dilalui dengan makan apa saja yang bisa mengganjal perut. Tidak soal, termasuk susah tidur, selama 2 malam yang sudah lewat, tidak soal. Tetapi kali ini, malam ketiga, tampak lain. Mendadak Mus diserang rasa ngantuk berat, sampai-sampai menjatuhkan dia dalam posisi berbaring dan tertidur. Beruntung, kunyahan terakhirnya, dedaunan yang biasa mengganjal perut, sudah tertelan. Ternyata tamu tak diundang datang. Lelaki tua berusia 80-an tahun tiba-tiba berada tepat di hadapan Mus. Orangnya necis, berjenggot putih dan rambut panjang. Mus dia perhatikan dengan teliti, menyebabkan Mus tertunduk malu, sebab ketahuan dan terbongkar sudah pelariannya. Kemudian lelaki tua itu menanyakan apa yang terjadi dengan Mus. Persisnya dia tanyakan mengapa tidur di pondok dan tidak pulang rumah seperti biasanya. Mus tidak menjawab, karena rasa panik menguasai dirinya, akibat terbongkarnya pelarian itu. Dia terus menunduk saja sambil berdiam diri. Mus sangat merasakan dirinya tertangkap tangan oleh lelaki tua itu. Kemudian lelaki tua itu mengulangi pertanyaan, dan mendesak Mus menjawab. Tetapi Mus tetap membisu, sambil batinnya membisikkan, pasrah saja pada apa maunya orang tua ini. Dia lalu menanyakan apakah Mus sudah berkeluarga. Mus langsung menjawab, dia sudah beristri, dengan 3 anak masih kecil. Mendengarkan pengakuan itu, dia bertambah semangat mendesak Mus untuk menjawab pertanyaan, termasuk kenapa dia tinggalkan mereka. Mus mengaku, dia terpaksa melarikan diri dari rumah dan tinggal di kebun, karena tidak tahan menanggung malu tinggal di kampung. Soalnya panenan kopi gagal total tahun itu, akibat kemarau panjang, era 70-an akhir. Padahal panenan kopi tahunan biasanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga setiap tahun. Mus memang tokoh muda yang lumayan terpandang di kampungnya. Tetapi panenan yang gagal total itu membuat dia terpukul, malu dan putus asa. Pelarian ke kebun adalah cara dia menenangkan diri. Siapa yang cari makan untuk istri dan anak-anak di rumah? Tanya lelaki tua itu, penasaran. Mus mengaku jujur, istrinya maklum dengan pelarian dia dari rumah, sehingga istri yang mengambil alih urusan cari makan untuk anak-anak. Sang istri mencari ubi-ubian untuk makanan ketiga anaknya. Lelaki tua itu membenarkan musim memang sedang tidak baik-baiknya sehingga semua orang gagal panen, tetapi tidak separah Mus. Dia masih bertanya, apakah Mus punya hobi judi dan minum mabok sehingga uang dihabiskan untuk kesenangan pribadinya. Mus tegas menjawab, tidak melakukan semua itu. Penderitaannya saat ini semata-mata karena panenan gagal. Dia lalu menyampaikan nasihat dan pesan kepada Mus agar tekun dan tabah berusaha membangun keluarga yang sukses ke depan. Mus memang sudah tertegun dari tadi, ketika lelaki tua itu menunjukkan sikap peduli dan simpati pada keluarga Mus. Sejak itu Mus meladeni pertanyaan dan mendengarkan masukannya. Dia berpikir, orang tua ini baik, bisa gantikan peran bapaknya yang sudah almarhum puluhan tahun lalu. Paling kurang memberikan perhatian dan peneguhan, seperti dia lakukan dari tadi. Betapa kaget dan terperanjatnya Mus, ketika mendengarkan keinginan orang tua itu untuk menghentikan kesusahan hidup Mus sekeluarga, dengan segera mengulurkan tangan memberikan bantuan nyata, rupiah demi rupiah, dalam hitungan puluhan ribu, saat itu. Duitnya lumayan banyak. Mus menatap dia dengan berani dan yakin, orang tua ini baik, dan tidak salah dengan pendengarannya itu.
Mus sekarang sadar, orang tua itu mengajukan banyak pertanyaan dari tadi, hanya untuk memeriksa apakah Mus orang baik atau tidak, sebagai syarat menerima bantuannya. Dan Mus memberikan jawaban yang benar, tanpa kepalsuan, sesuai kenyataan. Mus senang, dan segera pergi mengambil uangnya, esok sore, seperti dikisahkan dalam video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa episode mendatang.